Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berada di Kompleks Pemakaman Sultan Syuriansyah. Di sini kami ingin mewawancarai bagaimana terbentuknya dan bagaimana sejarah dari Sultan Syuriansyah. Untuk kelengkapannya kita lihat video selanjutnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami perwakilan dari mata kuliah sejarah Islam ingin sedikit mewawancari Pian tentang mengenai tentang Sultan Syuriansyah. Bisa diceritakan sedikit biografi Sidin atau tentang Sidin, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menceritakan sejarah beliau. Jadi beliau ini asal muasalnya dari negara Daha, hulu sungai, dari hulu sungai lah. Dan jadi di Daha itu ada raja yang bernama Sukarama. Raja Sukarama ini mempunyai anak orang 4. Jadi yang satu perempuan. Nah, lalu waktu beliau mau meninggal dunia itu beliau berpesan bahwa yang akan menggantikan beliau cucu beliau, yaitu Pangeran Samudra. Nah, setelah itu kan setelah wafatnya raja tadi, lalu ada 2 orang pamannya yang tidak setuju bahwa yang diangkat itu cucu beliau tadi. Nah, lalu dikudetalah Sidin ini, beliau ini oleh Pangeran Temenggung dibuang ke Belandaian. Nah, di Belandaian, dan beliau ini waktu dibuang itu dikawal oleh Mangkubumi Arya Taranggana yang mengawal beliau. Nama beliau itu dulu Pangeran Samudra. Nah, di Belanda ini kan dekat sama Queen. Di Queen ini dulu pasar, kami ini pasar Muara kan juga, pelabuhan. Jadi di Muara Queen itu dulu yang punya pelabuhan itu Patih Queen dan Patih Masih. Makanya Patih Masih itu bandarnya itu dulu Bandar Masih. Lalu berganti menjadi Banjarmasin. Akhirnya menjadi Banjarmasin. Nah, di Muara Pasar itu dulu istilahnya pasar, pusatnya pasar lah. Nah, sekarang ini kan dulu sekarang ini dibilangnya pasar terapung. Nah, di situ beliau tuh yang sering ke pasar itu. Jadi ketemulah beliau ini dengan Patih Queen dan Patih Masih. Jadi Patih Queen ini yang menguasai di Queen. Nah, Patih Masih, kalau Patih Masih itu anak beliau. Nah, oleh Patih Queen ini tahu bahwa beliau ini adalah ahli waris kerajaan. Maka di Queen beliau Pangeran Samudra ini diangkat menjadi raja di Queen. Nah, beliau dulu itu Panembahan Batu Habang. Nah, setelah itu kan terdengarlah berita bahwa Pangeran Samudra ini diangkat menjadi raja di Queen oleh Pangeran Temenggung. Diseranglah Queen ini, terjadilah perang saudara pada waktu itu. Karena kewalahan kan menghadapi serangan dari Pak Daha, maka ditucuklah ulin di muara sungai itu dulu, ulin cucukan. Makanya bagalah Queen cucuk supaya kapal pulang dari Daha itu tidak bisa masuk. Setelah menahan itu tadi, lalu diutuslah ke Demak Patih Queen, Patih Masih, Patih Balit, Patih Queen, Patih Mur, 4 patih lah. Diutuslah ke Jawa untuk meminta bantuan kepada Raja Demak yang pada waktu itu berkuasa Sultan Trenggono. Nah, oleh Sultan Trenggono bersedia membantu, tapi dengan syarat masuk Islam. Jadi diterimalah syarat tersebut oleh Pangeran Samudra. Nah, jadi dikirimlah pasukan 1.000 orang pasukan yang dipimpin oleh Atip Tayan, atau nama beliau itu nama lainnya, nama Sidin yang asli itu Syekh Maulana Syarif Hidayatullah. Nah, jadi
waktu pasukan dari Jawa datang tidak terjadi perang, tapi didamaikan. Nah, dibagilah tanah Wan Watas tuh Pangen Tembonggong di Daha, Sultan Syensah di Kuin. Maka waktu Sidin masuk Islam berganti namalah Kesultanan pertama di Banjar, Sultan Syensah, Sultanan Banjar. Nah, jadi setelah itu kan yang membimbing Sidin yang diutus oleh Demak untuk keagamaan itu Hatib Dayan. Nah, Hatib Dayan ini artinya Hatib itu juru agama. Nah, Hatib pun jurunya agama gitu. Nah, yang guru-guru mengajari di sini lah. Nah, jadi setelah Sidin beliau tuh masuk Islam, maka otomatis rakyat di Kuin ini Islam semuanya. Jadi setelah Sidin Islam itu beliau mendirikan 1000 masjid. Masjid yang pertama itu ada di mana di Kuin nih, di Kuin Utara nih, Masjid Sultan Syensah. Terus lagi di Kuin ini masjidnya itu menyeberang langgar kah surau. Ada langgar di sini, sebelahnya ada langgar. Ada sini ada langgar sebelahnya. Pokoknya nyebarang tuh sampai ke sana tuh musola. Nah, itu yang diadakan Sidin. Dan yang membimbing Sidin ini adalah di Kuin ini untuk agamanya Hatib Dayan. Nah, itu yang anunya sampai Kerajaan Banjar yang pertama, Sultanan Islam yang pertama yang ada di Banjar. Terus untuk pertanyaan kedua, mungkin berapa lama Pin sudah mengurus komplek pembangunan di sini? Saya baru aja 4 tahun lah. Tugas saya di sini juru pelihara makam, ditugaskan oleh pemerintah. Oke. Mungkin sampai sini aja pertanyaan dari kami. Iya. Terima kasih atas waktu dan Kasih juga sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.